Setelah berkunjung ke kampung halaman dan bermimpi sang kakek, Boni dan ketiga temannya mulai terkena teror pocong. Pocong-pocong dengan wajah mengerikan terus mengganggu di setiap malam. Dukun kampung bernama Mbah Kasino menyarankan agar Boni mencari kuburan Guci agar teror tersebut terhenti. Boni yang tak percaya pun memilih mengabaikan saran itu. Satu persatu, teman dari Boni mulai mati dengan cara mengenaskan. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Malam itu Boni bermimpi berada di tengah kuburan. Ia berlari kian kemari dan tersandung makam hingga terjatuh. Boni mencoba bangkit dan melihat pocong mengerikan itu, ia bergegas lari hingga bertabrakan dengan pria tua. Kakek itu memberitahu Boni untuk pergi karena pocong itu bukan tandingan dari Boni. Kakek tua yang memperingatkannya tiba-tiba menghilang dan pemuda itu terbangun dari mimpi mengerikan dengan wajah penuh keringat. Sang ibu yang melihat Boni ketakutan menenangkan anaknya. Pagi harinya ketika sarapan, Boni menceritakan jika ia bermimpi kakek semalaman. Namun sayang, wajah kakek menyeramkan dan berubah menjadi pocong. Maksud kamu? Boni ngeliat kakek berubah jadi pocong, Mah. Sang ibu yang mendengar cerita dari anaknya hanya bisa diam termenung. Boni akhirnya menelpon orang pintar yang ada di kampung halaman sang kakek. Ia menceritakan mimpi semalam pada Mbah Kasino di mana kakeknya yang bernama Teguh muncul dalam keadaan mengerikan dan berubah menjadi pocong. Mbah Kasino pun menjelaskan jika Boni harus datang ke kuburan kakeknya untuk berziarah. Dan jika Boni tidak datang, maka akan mati menyusul sang kakek. Mendengar hal itu, Boni menjadi kebingungan. Ia tak mengerti maksud dari mimpinya dan kini ia tak mengerti ucapan dari Mbah Kasino. Kakek tua itu menutup teleponnya begitu saja. Malam harinya Boni merasakan sakit di telapak kakinya setelah bermimpi tersandung di kuburan. Sosok pocong melintas dengan cepat melewati jendela yang ada di kamar Boni. Pria itu mengecek tirai namun tak ada siapapun di sana. Ketika berbalik, bayangan pocong itu kembali melintas dengan cepat. Sesampainya di kampus, Boni langsung menyapa ketiga temannya, Panca, Monik, dan Kimi. Monik mempertanyakan kebenaran dari kaki Boni yang sakit karena jatuh dalam mimpi. Boni pun kebingungan, namun itulah yang terjadi pada dirinya. Panca sama sekali tak percaya jika hantu itu ada. Ia bahkan menantang para setan untuk menampakkan diri padanya. Kimi meminta teman-temannya untuk bertenang dan menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Boni selanjutnya. Boni meminta ketiga temannya untuk menemannya pergi ke makam kakek sesuai petunjuk dari Mbah Kasino. Monik sempat keberatan karena hal itu tak masuk akal. Apa hubungan dengan mimpi Boni dan kaki yang sakit hingga harus berziarah ke makam? Kimi membujuk kedua temannya untuk ikut menemani sebagai solidaritas. Panca pun terpaksa setuju, namun ia meminta agar kepergian mereka adalah untuk bersenang-senang. Setelah semua oke, siang itu mereka bersiap untuk pergi ke kampung halaman kakek Teguh, yaitu di desa Seputih Kasih. Mereka semua berpamitan pada ibu Boni. Ketika sore menjelang, mereka sampai di rumah Mbah Kasino. Boni memutuskan untuk menginap di sana guna mencari petunjuk dari mimpi kakeknya. Mbah Kasino menunjukkan kamar yang bisa digunakan oleh Kimi dan Monik. Melihat kamar dengan gaya lama, Kimi mempertanyakan kamar mandi dan juga dapur. Monik meminta temannya untuk tenang dan jangan menuntut terlalu banyak, terlebih mereka sudah diberi tumpangan untuk tinggal. Maafin teman saya ya. Kala itu, Panca meminta Boni untuk tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh kakek tua itu. Boni sendiri mengaku jika ia sudah berusaha untuk tidak percaya, namun ia justru semakin kepikiran. Panca justru meledek Boni yang sebenarnya penakut. Boni pun mempertanyakan apa yang akan Panca lakukan ketika melihat hantu beneran. Panca justru meledek jika ia tidak takut hantu dan jika hantu itu datang, maka ia akan mengencinginya. Sementara itu di dalam kamar, Kimi memberitahu Monik jika Mbah Kasino terlalu misterius. Ia mempunyai pikiran jika Mbah Kasino sebenarnya adalah sosok hantu. Monik menenangkan temannya jika Mbah Kasino manusia seperti mereka karena kakinya menapak tanah. Ia meminta Kimi untuk tidak membicarakan hal itu lagi. Ketika Monik pergi keluar dari kamar, Kimi melihat ada penampakan mengerikan. Ia bergegas memanggil Monik dan memberitahu jika ada penampakan anak kecil. Kecil?
Monique datang dan tak ada apapun di dalam kamar itu. Panca yang hendak tidur merasa ada sesuatu yang menariknya. Ia terbangun dan mulai panik. Bonnie menanyakan apa yang terjadi, namun Panca menutupi ketakutannya. Ketika kembali tidur, selimut ditarik dari bawah yang ternyata melihat sosok mengerikan itu, Panca berteriak ketakutan. Kimi dan Monique juga mengalami hal yang sama. Sosok mengerikan itu kembali muncul dan membuat mereka semakin ngeri. Monique dan Kimi bergegas mengetuk pintu kamar Bonnie dan juga Panca. Mereka bergegas keluar dari kamar di mana Kimi mengeluh melihat ada anak kecil di dalam kamar. Panca ikut menjelaskan jika ia juga melihat sosok hantu itu juga di dalam kamar. Bonnie meminta yang lain untuk segera tidur. Pagi harinya mereka bergegas pergi ke kuburan untuk melakukan ziarah. Monique mengeluh untuk segera kembali ke Jakarta terlebih urusan mereka sudah selesai. Kimi mengingatkan kedua temannya untuk tidak buru-buru pulang ke Jakarta. Panca menjelaskan jika ia ikut pulang hanyalah untuk sebuah solidaritas semata, dan mereka pun bergegas menyusul Bonnie di mana kaki Kimi terjerembab masuk ke dalam lubang kubur. Bonnie, tolongin dong, Bon. Ia kesulitan untuk menarik diri dari tanah itu hingga membutuhkan pertolongan dua lelaki. Panca mengira awalnya jika Kimi hanya berpura-pura, namun kaki gadis itu sulit untuk dilepaskan. Untungnya Mbah Kasino datang dan membantu hingga kaki Kimi berhasil terlepas dengan mudah. Bonnie menyusul Mbah Kasino dan menanyakan maksud dari kuburan Guci. Mbah Kasino menjelaskan jika Kimi terjebak di kuburan Guci milik Mbah Rekso. Bonnie dan yang lain semakin bingung dengan maksud dari kuburan Guci itu. Sayangnya Mbah Kasino tak mau memberitahu lebih mengenai maksud dari kuburan Guci tersebut. Ia terus mengatakan jika yang terpenting kini adalah mereka harus menggali kuburan itu dan mengambil Guci yang ada di dalamnya. Panca yang mendengar hal itu tertawa. Ia merasa aneh karena tak ada hubungan antara kejeblos dan menggali kuburan. Mbah Kasino pun pergi tanpa mengucap sepatah kata pun. Malam harinya ketika Bonnie mencuci, ia merasa ada sosok yang mengawasinya. Mbah Kasino mendatangi Bonnie dan mengingatkan pria itu agar teman-temannya menggali makam Guci, karena jika tidak, maka akan mendapatkan kutukan. Bonnie cukup kebingungan dengan kutukan yang dimaksud dari Mbah Kasino. Pria tua itu menjelaskan jika kutukan itu bisa menyebabkan kematian. Begitu Bonnie memalingkan wajah, Mbah Kasino menghilang begitu saja. Bonnie mencari pria tua itu yang tiba-tiba datang dan tiba-tiba menghilang. Di dalam rumah sendiri, Kimi, Monique, dan Panca berdiskusi mengenai sikap misterius dari Mbah Kasino. Monique menjelaskan jika dicermati lagi sikap Mbah Kasino semakin aneh. Kimi yang mendengar hal itu semakin merasa takut. Terlebih siang tadi, kakinya masuk ke dalam lubang kuburan. Panca justru meledek Kimi sebagai orang yang penakut. Bonnie yang ikut nimbrung ikut meledek Panca yang sebenarnya juga penakut dan menjerit semalaman. Kimi pun menuruti Bonnie untuk segera pulang ke Jakarta. Panca setuju, terlebih kedatangan mereka justru bukan untuk bersenang-senang, namun malah memikirkan hal-hal tak masuk akal seperti memindahkan Guci ke kuburan Mbah Rekso. Bonnie pun hanya mengikuti semua pendapat, namun kini Monique yang enggan balik karena penasaran dengan apa yang terjadi. Ia ingin mencari tahu lebih apa maksud dari perkataan Mbah Kasino tentang kuburan Guci. Siang hari berikutnya mereka memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Kimi dan Monique mengungkapkan peringai aneh dari Mbah Kasino. Panca sendiri heran dan mungkin Mbah Kasino yang mereka temui semalaman adalah hantu yang menyamar. Monique sendiri antara percaya dan tidak dengan keberadaan dari hantu. Kimi malam itu yang sudah berada di rumah merasakan ada hal-hal mengerikan. Sosok pocong muncul di kamar mandi dan membuatnya ketakutan. Sang ibu yang mendatangi anaknya menanyakan apa yang terjadi. Dengan wajah panik ketakutan, Kimi memberitahu jika ada pocong di kamar mandi. Ibu pun tak percaya dan meminta anaknya untuk bertenang. Sementara itu, Bonnie yang berjalan di kegelapan malam ditampaki pocong yang berada di dalam hutan. Pocong itu terus mendekat hingga membuat Bonnie masuk ke dalam gudang tak disangka. Untungnya, apa yang Bonnie alami hanyalah sebuah mimpi semata. Ia terbangun di sofa rumahnya. Pagi itu, kaki Bonnie kembali sakit.
Ibu menanyakan apa yang terjadi dan menduga ada hubungannya dengan hal-hal gaib. Ibu Boni menjelaskan jika masih kecil ia pernah mengalami luka yang sama seperti yang Boni alami kini. Ia menceritakan hal itu pada Teguh, kakek Boni, di mana sang kakek memberitahu jika luka lebam itu karena serangan makhluk halus. Boni sama sekali tak mengerti maksud dari perkataan ibunya. Ibu menjelaskan jika serangan makhluk halus itu berupa cubitan setan. Boni hanya termenung dan tak bisa berkata apa-apa. Pagi harinya Kimi menceritakan jika ia melihat pocong ada di dalam rumah. Panca sama sekali tak percaya dan meyakini jika apa yang Kimi lihat di kamar mandi adalah ibunya sendiri. Boni mempertanyakan bentuk dari pocong yang Kimi lihat. Kimi sendiri tak yakin karena penampakan itu terlalu cepat. Ia meminta untuk tidak membahas hal pocong lagi karena merasa terlalu seram. Boni kala itu menjelaskan jika sakit di kakinya tiba-tiba menghilang begitu saja. Monik mempertanyakan kenapa Boni sangat percaya jika luka di kakinya karena cubitan setan. Ia sendiri tak percaya dengan hal gaib dan menurutnya hantu itu tidak ada. Boni hanya bisa menerima bualan dari temannya itu. Ia berpamitan untuk pulang ke rumah. Sementara itu, Kimi memilih untuk menginap di kosan Monik. Malam harinya, Kimi yang lelap dalam tidur terbangun karena merasa ada hal-hal aneh. Ternyata Monik sengaja menakuti Kimi hingga gadis itu ketakutan. Ketika Monik pergi ke kamar mandi, sosok mengerikan mulai muncul dari jendela. Pagi harinya mereka kembali berkumpul di mana Monik memberitahu jika ia melihat hantu. Kimi memberitahu Boni jika mereka mungkin harus melakukan hal seperti apa yang Mbah Kasino katakan. Panca sama sekali tak setuju dengan hal tersebut. Ia tetap bersikeras menganggap hantu itu tak ada, dan jika benar ada, ia berharap bisa didatangi seperti yang lain. Malam harinya, Panca membawa perempuan untuk bercinta di dalam kos. Perempuan sewaan itu tak mau main di dalam kos karena takut ketahuan ibu kos. Panca terus memaksa hingga pada akhirnya gadis itu pergi begitu saja. Ketika perempuan itu pergi, Panca mulai mendapatkan gangguan. Ia tak menyadari jika ada sosok pocong yang berdiri di dalam kamar. Panca memilih untuk keluar dari kamar di mana pocong berterbangan kian kemari. Panca mulai kabur ke sana kemari, namun sosok pocong terus mengikutinya. Panca berusaha melarikan diri, namun hal itu sia-sia. Ketika ia berhasil bersembunyi, Boni tiba-tiba muncul dan menanyakan kenapa Panca terlihat ketakutan. Panca masih enggan mengakui ketakutannya. Tiba-tiba Boni menghilang begitu saja membuat Panca kembali ketakutan. Pocong kembali muncul dan terus menakuti kemanapun Panca pergi. Pagi harinya kos-kosan Panca heboh. Boni yang mengendarai mobil menanyakan apa yang terjadi pada warga. Salah seorang warga memberitahu jika ada orang yang mati bundir. Ketika dilihat, ternyata Panca sudah menggelantung di atas pohon dengan nyawa yang sudah menghilang. Sesampainya di kampus, Monik dan Kimi mendesak Boni untuk mengambil kunci dari kuburan Mbah Rekso. Boni sendiri justru merasa ada yang aneh dengan semua yang terjadi. Monik terus mendesak dan menjelaskan jika ia takut mati. Malam itu juga mereka pergi ke rumah Mbah Kasino untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Boni menceritakan jika Panca telah mati. Ia juga menanyakan tentang makam guci milik Mbah Rekso. Mbah Kasino beranjak dari tempat duduk dan meminta Boni dan yang lain untuk kembali ke Jakarta esok hari. Boni semakin tak mengerti, namun Mbah Kasino langsung pergi begitu saja. Monik semakin bingung dan menjadi ketakutan. Pagi harinya mereka memutuskan untuk pergi ke pemakaman guna mencari kuburan guci Mbah Rekso. Anehnya kuburan itu menghilang begitu saja. Monik menjelaskan jika ada tanaman lidah buaya dan juga lubang di sekitaran sana. Mbah Kasino tiba-tiba muncul dan memberitahu jika hanya orang tertentu yang bisa melihat kuburan itu. Boni pun mempertanyakan keberadaan kuburan dari guci Mbah Rekso. Sayangnya Mbah Kasino tidak mengetahui keberadaannya karena kuburan itu selalu berpindah-pindah. Monik semakin kebingungan dengan kuburan yang berpindah-pindah. Sesampainya di kosan, Kimi menenangkan Monik untuk tidak terlalu memikirkan kuburan itu. Monik menjelaskan jika ia takut mati dan terus kepikiran dengan keberadaan dari kuburan guci itu. Ia tak mau mati mengenaskan seperti Panca teman mereka. Malam itu, Boni kembali mendapat gangguan pocong.
Monik yang terbangun di kosannya kebelet untuk kencing. Ia ketakutan untuk pergi sendiri karena mendengar suara-suara aneh. Monik membangunkan Kimi untuk menemaninya pergi ke kamar mandi. Kimi sempat menolak, namun Monik terus memaksa temannya itu untuk menemaninya. Bonnie yang berada di dalam rumah masih merenungi apa yang terjadi padanya semalaman. Sang ibu datang menanyakan apa yang terjadi. Ia heran kenapa anaknya kehilangan selera makan dan kurang tidur. Bonnie menolak untuk tenang sebelum apa yang terjadi padanya menjadi jelas. Sang ibu memberi nasihat, selagi tak mengusik makhluk halus maka mereka juga tidak akan mengganggu. Bonnie masih mengelak dan menjelaskan jika pocong itu terus mengganggu mereka. Sang ibu tertawa dan merasa tidak masuk akal. Hanya karena Kimi kakinya terperosok masuk ke dalam kuburan, teror pocong terus menghantui hingga Panca mati. Bonnie memberitahu jika apa yang terjadi padanya sudah tidak masuk akal. Ia ingin mengundang Mbah Kasino untuk datang ke Jakarta. Sang ibu memberitahu jika Mbah Kasino tidak mungkin mau untuk diajak pergi ke Jakarta. Pagi berikutnya, Panca kembali menelpon Mbah Kasino dan menceritakan jika ia dan temannya terus diganggu pocong. Bonnie meminta Mbah Kasino untuk datang ke Jakarta guna menuntaskan permasalahan. Mbah Kasino sendiri tak menjawab dan menutup teleponnya. Malam harinya ketika Bonnie pulang ke rumah, di dalam kamar sudah ada Mbah Kasino. Bonnie heran karena sebelumnya pria itu menolak untuk datang ke Jakarta. Mbah Kasino menjelaskan jika ia berubah pikiran dan langsung datang ke rumah Bonnie. Ia bercerita ketika dulu kakek Bonnie masih muda bernama Teguh, ada jawara kampung yang bernama Mbah Rekso. Mbah Rekso dikenal beringas dan suka menindas. Bahkan jika ada orang yang berbeda pandangan dengannya, Mbah Rekso tak akan ragu untuk membunuhnya saat itu juga. Karena tak tahan dengan perlakuan Mbah Rekso pada warga kampung Seputih Kasih, maka Teguh, Nardi, dan Yono menggerebek rumah dari Mbah Rekso. Bersama dengan warga yang lain, mereka menangkap basah Mbah Rekso yang sedang melakukan ritual di dalam rumah. Meski Mbah Rekso mengancam hendak menghabisi nyawa warga satu persatu, mereka tidak ada yang takut sama sekali. Mbah Rekso pun dikubur hidup-hidup di mana makam gucinya dipisah. Kabar beredar jika makam guci milik Mbah Rekso itu berpindah-pindah. Guci itu akan berada di dekat orang yang terkena kutukan. Bonnie mempunyai kesimpulan jika kutukan itu akan menyerangnya, Panca, dan juga Kimi. Karena Panca sudah meninggal, Bonnie mempertanyakan bagaimana mengatasi kutukan itu agar yang hidup tidak meninggal. Mbah Kasino meminta Bonnie untuk memindahkan guci itu karena jika tidak, maka Bonnie dan yang lain akan segera mati. Sementara itu, di kamar kos Monik, gadis itu terus meyakinkan diri jika ia tak akan mati. Jendela terbuka dengan sendirinya membuat Monik ketakutan. Ketika dibuka, ada sosok pocong berada di luar kamar. Ketika Monik hendak mandi, gangguan yang terjadi semakin intens. Mulai dari keran yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya hingga darah menetes dari atas plafon. Monik pun berlari ketakutan. Bonnie dan Kimi yang berada di sana mencoba untuk mengetuk pintu, namun yang keluar justru pocong. Monik lari masuk ke dalam hutan, namun pocong itu terus menghantuinya. Ia masuk ke dalam rumah kembali dan memohon agar dirinya tidak dimatikan. Pagi harinya Bonnie dan Kimi sudah berada di kosan Monik. Mereka berniat untuk menyembunyikan jika ada pocong di kos Monik tadi malam. Ketika gadis itu keluar dari kamar, Monik langsung menceritakan jika ia semalaman dikejar pocong. Kemanapun ia pergi, pocong itu selalu ada untuk menerornya. Bonnie menenangkan Monik dan menjelaskan jika Monik bukanlah incaran dari pocong itu. Yang menjadi incaran hanyalah ia dan Kimi. Bonnie menjelaskan jika dulu kakek dari Panca, Kimi, dan dirinya merupakan teman dekat yang telah membunuh pocong Mbah Rekso. Monik masih tak percaya dan takut jika suatu saat nanti pocong itu akan menerornya lagi. Ia meminta agar mereka mencari kuburan guci dan memindahkannya segera. Malam harinya, Kimi mengalami gangguan. Lampu mati dan menyala sendirian. Sosok pocong kembali muncul dan membuat Kimi semakin takut. Sang ibu yang melihat anaknya bertingkah aneh pun mencoba menenangkannya. Kimi bersikeras jika ia harus menemui Monik saat itu juga. Ketika di tengah perjalanan, Kimi mencoba menghubungi Monik namun tak ada jawaban. Pocong itu kembali melakukan teror kemanapun gadis itu pergi. Pagi harinya, Bonnie yang bersama dengan Mbah Kasino melihat mobil Kimi yang terparkir di tengah jalan. Mereka bergegas pergi karena Mbah Kasino merasakan firasat yang buruk. Monik yang ketakutan memilih untuk menunggu di dalam mobil. Ternyata Kimi sudah mati menggelantung di atas pohon sama seperti Panca.
Mbah Kasino menenangkan Boni dan berharap jika itu adalah peristiwa tragis terakhir yang terjadi. Ketika Moni dan Bonik berduaan di mobil, Mbah Kasino menelpon dan memberitahu jika ia sudah menemukan kuburan Guci Mbah Rekso. Ia meminta Boni untuk datang malam nanti ke kuburan Guci yang ada di samping makam Kimi. Malam harinya, Monik bersama dengan Boni pergi ke kuburan. Namun mereka tak menemukan keberadaan dari Mbah Kasino. Monik justru melihat nisan bertuliskan nama Boni di sana. Sesampainya di rumah, Boni menanyakan keberadaan Mbah Kasino pada ibunya. Sang ibu kebingungan karena tak ada Mbah Kasino di rumah mereka. Boni semakin kebingungan dengan apa yang terjadi. Pagi harinya mereka kembali pergi ke desa Seputih Kasih. Boni mempertanyakan kenapa Mbah Kasino pulang tanpa pamit. Pria itu menjelaskan jika ia tidak pernah pergi kemana-mana dan belum pernah sekalipun pergi ke Jakarta. Malam itu juga Boni mengantar Bonik untuk pulang ke rumah. Ketika dalam perjalanan pulang, Boni kembali mendapatkan gangguan dari pocong. Ia keluar untuk melihat keadaan di mana pocong mengerikan itu sudah bertengger di dalam kemudi. Ia masuk ke dalam gedung di mana pocong itu terus mendekat. Tiba-tiba Monik datang untuk menghadang pocong itu. Ia meminta sosok mengerikan itu untuk pergi dan jangan mengganggu temannya lagi. Tiba-tiba pocong itu menghilang. Boni mempertanyakan kenapa Monik ada di sana. Gadis itu memberitahu jika ia memiliki firasat yang tidak bagus. Ia bergegas memanggil taksi dan mengikuti kemana Boni pergi. Boni mengajak Monik untuk bergegas pergi. Sementara itu, Mbah Kasino yang berjalan santai merasakan ada pocong yang mendekat. Ia mempertanyakan kenapa pocong itu terus mengikutinya padahal ia tidak terlibat dalam kasus pembunuhan keji Mbah Rekso. Namun jika pocong yang mengikutinya dari teman-teman Teguh, maka ia tahu maksud mereka yaitu adalah untuk membunuhnya karena dirinya adalah saksi hidup pembunuhan keji Mbah Rekso. Mbah Kasino pun menantang pocong itu jika ingin menghabisinya. Ia memperingatkan jika mereka mati karena terkena kutukan dari Mbah Rekso dan kutukan itu kini menghantui anak turunnya. Kutukan akan berhenti jika salah satu dari keturunan mereka menemukan makam Guci Mbah Rekso. Tiba-tiba 3 pocong itu menghilang seketika. Pagi harinya, Monik meminta Boni untuk tidak memikirkan masalah pocong terlalu serius. Boni tak bisa melupakan begitu saja terlebih ada nisan dengan namanya. Malam harinya, Boni bergegas pulang dan sang ibu memberitahu jika ada berita buruk di kampung. Mbah Kasino ditemukan meninggal dan mayatnya ditemukan di dalam jurang. Mendengar berita buruk itu, Boni dan Monik bergegas datang ke kampung. Mereka bertemu dengan perempuan tua yang mengajaknya untuk pulang ke rumah. Wanita itu memperkenalkan diri bernama Halimah. Ia menjelaskan jika Mbah Kasino telah bercerita jika pocong Mbah Rekso mendatangi Boni dalam wujudnya. Boni sendiri sebenarnya tak mengerti apakah yang datang ke rumahnya itu benar-benar Mbah Kasino atau bukan. Karena ketika ditanya, Mbah Kasino tidak pernah sekalipun pergi ke Jakarta. Halimah dengan tegas memberitahu jika itu adalah pocong jelmaan dari Mbah Rekso. Ia menjelaskan sebelum Mbah Rekso meninggal, ia mendengar suara teriakan yang memanggil Boni untuk datang ke kuburan Kimi. Malam itu juga mereka pun pergi ke kuburan Kimi. Monik menemukan kuburan Guci ada di sana. Boni berniat untuk membongkar makam Guci itu sebelum menghilang kembali. Setelah mengeruk beberapa saat, Guci itu berhasil terambil. Boni mengajak Monik untuk pergi ke desa Seputih Kasih malam itu juga. Tiba-tiba Guci itu mengalami pergolakan hingga membuat Boni tak sadarkan diri. Monik pun membawa Boni ke rumah sakit. Setelah Boni tak mengalami masalah di rumah sakit, Monik bergegas pergi ke desa Seputih Kasih untuk menguburkan Guci itu ke makam Mbah Rekso. Sesampainya di sana, Monik dibantu 2 pria untuk menggali kubur. Sementara itu, Boni menghilang dari rumah sakit. 2 pria itu menggali kuburan Mbah Rekso dan memasukkan Guci ke dalamnya. Pak, ayo tolong dibantuin Pak, Gucinya masukin sekarang. Monik kembali ke Jakarta dan berziarah ke makam Kimi. Boni pun muncul dengan selamat dan teror pocong selesai. Film pun berakhir.